Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Fadila. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada malam ini, saya akan mempresentasikan tentang business plan pada usaha saya sendiri, yaitu Ufadilah Collection, di mana usaha ini bergerak di bidang produksi pakaian muslim yang mempunyai visi dan misi perusahaan. Yang pertama, saya akan menyampaikan visi perusahaannya, yaitu menjadikan Ufadilah Collection menjadi brand baju muslim yang terkemuka secara global dengan fokus dengan kualitas dan kepuasan pelanggan. Lalu untuk misi perusahaannya, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, mengutamakan kualitas bahan dan kualitas desain yang tinggi dalam setiap produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, menjaga standar produksi yang ketat untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan berkualitas kepada pelanggan. Selanjutnya, mendengarkan masukan serta umpan balik maupun kritik dan saran untuk terus meningkatkan produk dan layanan yang ditawarkan. Lalu selanjutnya, mengembangkan jaringan distribusi yang luas agar produk semakin dikenal masyarakat luas. Dan yang terakhir, berkontribusi memberikan peluang kerja serta mendukung program-program yang memberdayakan sumber daya masyarakat sekitar. Untuk gambaran umum produknya di sini saya sampaikan. Di sini saya tampilkan untuk gambaran umum produknya adalah satu set gamis keluarga. Lalu untuk analisis kelayakan usahanya, di sini saya sampaikan yang pertama dicatat adalah investasi. Lalu untuk tahun pertama mendapatkan pendapatan sekitar 1,8 M. Untuk biaya yang dikeluarkan totalnya di sekitar 1 M, terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetapnya di angka 398 juta, lalu untuk biaya tidak tetapnya di angka 601 juta. Untuk total laba yang diperoleh sebelum pajak yaitu sekitar 799 juta. Namun untuk pajak 10%-nya di angka 79 juta 990 ribu rupiah, yaitu 10% dari laba kotor. Dan untuk laba bersih setelah pajaknya yaitu di angka 719 juta 910 ribu rupiah. Lalu untuk di tahun kedua dan ketiga mengalami peningkatan untuk PAT-nya, yaitu di tahun kedua mencapai 921 juta dan di tahun ketiga di 823 juta rupiah. Untuk analisis kelayakan usaha berikutnya, saya akan mencapai NPV-nya. Untuk di tahun pertama, NPV-nya itu PAT-nya pada angka 790 juta, maaf, 719 juta, lalu dikurangin dengan diskon atau selisih div-nya di 642 juta, dan untuk di tahun keduanya itu total PV-nya di angka 734 juta 516 ribu rupiah, dan untuk di tahun ketiganya mencapai angka 586 juta, sehingga total PV-nya di angka 1,9 M dan dikurangi dengan investasi di angka 30 juta rupiah, lalu terdapat NPV di 1,9 M. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang proyeksi penjualan. Untuk proyeksi penjualannya di sini, total di tahun pertama kisaran rencana penjualannya di angka 6.500, di mana untuk set gamis dewasa di sini untuk rencana penjualannya di angka 2.500, dan set gamis anak di sini di angka 1.000, untuk baju koko pria dewasa di angka 2.000, lalu baju koko anak di angka 1.000 piece. Untuk harga produknya di sini disampaikan harganya set gamis dewasa di Rp400.000, lalu set gamis anak di Rp250.000, dan baju koko pria dewasa di angka Rp200.000, sedangkan baju koko anak di angka Rp150.000. Dan
Di tahun kedua mengalami kenaikan sekitar 10% dari harga produknya, dan untuk penjualannya kita menaikkan sekitar 50 piece untuk gamis dewasa, dan untuk gamis anak kita naikkan 100 piece, untuk baju koko pria dewasa kita naikkan 500 piece, dan untuk baju koko anak kita naikkan 50 piece. Berikut tahun selanjutnya kita pun menaikkan jumlah produksi untuk gamis dan baju koko, serta menaikkan untuk harganya 10%. Di sini untuk proyeksi penjualannya, di mana di tahun pertama, setelah kita membuat proyeksi harga dan proyeksi penjualan, kita dapat meraih nilai atau angka pendapatan kotornya di set gamis dewasa mencapai 1 M, untuk set gamis anak mencapai 250 juta, baju koko pria dewasa mencapai 400 juta, baju koko anak mencapai 150 juta, sehingga total penerimaan atau total pendapatan kotornya di 1,8 M. Di selanjutnya untuk tahun kedua dan tahun ketiga bisa dilihat di dalam layar. Untuk tahun keduanya mencapai 2,1 M, di tahun ketiganya di 2,4 M. Selanjutnya mengenai proyeksi pangsa pasar, di sini data yang diambil adalah data rekayasa pasar di Desa Karangpetir, Banyumas. Untuk datanya ada dari bulan pertama hingga bulan ke-12, lalu mencakup data permintaan, data penawaran, data peluang pasar, data rencana penjualan, data pangsa pasar. Dan untuk data rencana penjualan ini saya menggunakan rencana penjualan di tahun pertama, di mana total penjualannya sekitar 6.500 untuk keseluruhan piece-nya, dan di tahun pertama rencana penjualannya di angka 200, di bulan pertama di angka 200 piece, di mana angka permintaannya mencapai 800, namun penawarannya hanya 500, sehingga peluang pasarnya mencapai 300 piece. Namun saya hanya membuat rencana penjualan sekitar 200 piece, sehingga pangsa pasarnya mencapai 25%. Berikut untuk bulan-bulan selanjutnya, sehingga mencapai rata-rata untuk pangsa pasarnya sekitar 22% di setiap bulannya untuk rata-ratanya. Lalu untuk gambaran strategi pemasaran yang saya gunakan, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik agar kepuasan pelanggan tercapai. Yang kedua, mensejahterakan sumber daya yang tersedia sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas, lalu membangun pengalaman pelanggan yang memuaskan mulai dari proses pembelian hingga layanan penjualan, dan menawarkan program kemitraan kepada toko-toko atau reseller untuk memperluas distribusi produk, membuat konten vlog, video tutorial, atau artikel informatif tentang keutamaan menutup aurat, dan menjadikan produk sebagai pilihan yang tepat. Dan yang terakhir, saya akan memanfaatkan platform digital untuk melakukan komunikasi pemasaran. Di sini selanjutnya saya akan paparkan tentang biaya dan investasi. Untuk biaya tetapnya di sini di angka 398 juta seperti yang sudah tadi saya sebutkan di awal. Lalu biaya tidak tetapnya di 601 juta, dan peralatan atau investasi awalnya di angka 30 juta, sehingga modal usaha yang dibutuhkan untuk tahun pertama kisaran 1 M. Lalu timeline yang akan saya gunakan dalam perencanaan pembuatan usaha tersebut di tahun pertama, di bulan pertama, saya akan menggunakan bulan pertama untuk menganalisis pasar, menganalisis apa kebutuhan yang paling dibutuhkan mengenai model dan tren pasar. Lalu di bulan kedua, saya akan membuat desain yang sesuai dengan pasar yang saya analisis sebelumnya. Lalu di bulan ketiga melakukan promosi melalui digital platform, lalu di bulan selanjutnya sampai dengan bulan 11 itu melakukan produksi dan melakukan monitoring pemasaran. Lalu di bulan terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan. Untuk selanjutnya saya akan melampirkan tentang investasi, yaitu lampiran yang tadi awal saya sebutkan di nilai 30 juta. Di sini mencakup
peralatan usahanya, untuk peralatan usahanya terdiri mesin jahit, mesin obras, mesin bordir, meja potong, lemari etalase. Di total angkanya di 26.600.000. Dan untuk perlengkapan kliniknya seperti alat pengukur, kertas pola, set gunting, benang dan jarum jahit, label dan kemasan. Di sini total nominalnya di 3.575.000. Lalu selanjutnya untuk biaya tetapnya sudah pasti tentang peralatan usaha dan perlengkapan kliniknya. Maaf, perlengkapan usahanya, dan untuk biaya produksinya di sini saya masukkan kepada biaya tidak tetap, dikarenakan biaya tidak tetapnya karena produksi yang kita lakukan sesuai dengan permintaan pasar, sehingga kita masukkan ke biaya tidak tetap. Lalu ada biaya promosi atau marketing yang digunakan untuk promosi melalui digital platform maupun promosi secara offline. Adapun utility expense atau air dan listrik itu kisaran 1 juta per tahunnya. Adapun harga produk, tadi sudah saya singgung di awal. Untuk harga produknya yang pertama mengenai set gamis dewasa itu di angka 400.000, dan di tahun berikutnya mengalami kenaikan 10%. Dan untuk set gamis anak di angka 250.000, dan untuk tahun berikutnya pula menaiki angka 10% sehingga di angka 275.000. Dan untuk baju koko pria dewasa di sini saya patok harga dengan 200.000, dan di tahun berikutnya pun mengalami kenaikan 10%. Dan baju koko anak di sini saya patok harga di 150.000 sehingga mencapai di tahun berikutnya pun mengalami kenaikan 10%. Dan dari harga-harga ini sudah tadi kita dapat lihat untuk total penerimaan kotornya atau pendapatan kotornya lumayan bisa menutup untuk modal awal yang dikeluarkan, yaitu mencapai 1,8 M. Demikian adalah presentasi mengenai business plan yang akan saya selesaikan, yaitu bagian penutup, yaitu berhentilah bertanya-tanya, jalani saja. Allah Maha Tahu bahwa kamu mampu. Jika kamu ingin melakukan usaha, maka lakukanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.